Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam rangka untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kaki kita dicatat sebagai amal saleh yang menjadi bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membahas satu tema yang cukup penting bagi kita, karena tema ini ya, akan menggambarkan sesuatu yang kita idam-idamkan kelak gitu ya, di akhirat. Judulnya, adakah surga di rumahmu? Kira-kira ada atau tidak? Ya, semoga ada. Tapi kalau nggak masuk di dalam kajian ini berarti nggak ada. Ya. Gimana caranya kalau pengen ada? Nanti kita bahas. Ya. Insya Allah pada pembahasan tema kali ini kita akan membahas 3 poin. Ini dicatat. Insya Allah tidak akan keluar dari 3 poin pembahasan ini, insya Allah. Ya. Poin yang pertama, ya, atau pembahasan yang pertama, karena setiap pembahasan ada poin-poinnya, yaitu kita akan sebutkan sifat-sifat surga. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi secara global kita akan sebutkan sifat-sifat surga. Bagaimana kemudian kita akan mengetahui di rumah kita itu ada surga atau tidak kalau kita tidak mengetahui sifat surga? Bagaimana sih surga yang sebenarnya itu? Kemudian pembahasan yang kedua adalah sifat penduduk surga. Ya, sifat penduduk surga yang akan kita ambilkan dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian pembahasan yang terakhir, bagaimana kiat-kiat agar di rumah kita ada surga, yang mana itu adalah idaman seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya setiap kita pasti pengen masuk surga. Siapa di sini yang enggak pengen masuk surga dapat hadiah? Ini saya bawa hadiah kayaknya. Saya bawa uang 50 real. Ayo. Angkat tangan. 50 real ini berapa ini kalau di Indonesia? 250.000. Tapi syaratnya enggak masuk surga. Ayo. Siapa yang mau? Angkat tangan. Gak ada yang mau? Alhamdulillah, masuk lagi. Ya. Berarti secara fitrah ini menunjukkan kita semua pengen masuk surga. Walaupun mungkin sebagian kita ya ibadahnya malas-malasan, ya, amal solehnya juga masih belum sempurna, ya. Tapi secara fitrah kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah menjadikan tema yang kita bahas ini adalah tema yang sangat penting. Baik, pembahasan yang pertama tentang sifat-sifat surga. Ada beberapa poin. Ya. Jadi, poin yang pertama, di antara sifat-sifat surga nanti di surga itu, Pak, damai dan tentram. Ini nanti coba bandingkan di rumah tangga masing-masing. Jangan lihat rumah tangga orang. Ya, jangan lihat rumah tangga apa? Orang. Jadi yang dilihat adalah introspeksi, adalah rumah tangga sendiri. Ya, karena kalau kita kajian itu, Pak, ya, kita dapat ilmu, itu jangan larinya langsung ke orang. Tetangga saya begini, enggak, kita dulu. Ya, untuk kita dulu. Karena apa? Hal yang paling mudah adalah mengoreksi orang. Itu yang paling mudah. Sedangkan diri kita ini perlu bercermin. Ya, oleh karenanya, jadikan ketika kita membahas sifat-sifat ini,
Yang kita lihat adalah rumah tangga kita pribadi sendiri. Ya. Nah, sifat yang pertama damai dan tentram. Jadi nanti di surga itu Pak, tidak ada kebisingan. Ya, lagi viral nih sekarang nih, sound horeg. Ya. Nanti insya Allah di surga nggak ada sound horeg. Sound horeg kan mengganggu orang. Berarti hal-hal yang mengganggu tidak akan ada. Ya. Kemudian apa lagi? Damai dan tentram. Kemudian tidak ada lagi omongan kotor. Ya, nggak ada lagi apa? Kalau di rumah biasanya ada apa, Pak? Lempar-lempar piring, ada. Piring pecah. Ya. Tapi di surga nanti ada. Yang hanya ada kedamaian dan ketentraman. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna ashabal jannatil yawma fi syuhurin fakihun. Ya, apa kata Allah? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, yaitu ketika nanti para penghuni surga itu masuk ke dalam surga, mereka itu bersenang-senang di dalam kesibukan mereka. Jadi mereka sibuk untuk bersenang-senang. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, kata Allah. Ini surat apa? Oh, kalau yang hafal Yasin langsung Yasin. Ya. Walaupun sekarang mungkin nggak pernah Yasinan. Ya. Hum wa azwajuhum, apa kata Allah? Mereka dan istri-istri mereka. Jadi nanti di surga nggak ada jomblo, nggak ada. Berpasang-pasangan. Makanya sekarang yang masih jomblo, ya kalau takdirnya Allah besok mati, insya Allah nanti di surga kawin. Ya. Makanya kalau yang belum kawin segera. Ya. Nanti kalau keburu kiamat gimana? Ya. Jadi nanti di surga tidak ada jomblo. Pasang-pasangan. Hum wa azwajuhum. Kalau di dunia tidak ada pasangan, Allah kasih pasangan. Ya. Apa kata Allah? Fi dilalin. Mereka berada di dalam tempat yang teduh. Ya, yang nyaman, yang tentram. Alal ara'iki muttaqi'un. Alal ara'ik. Jadi duduknya penghuni surga. Jadi kalau kita pernah ke Arab, jadi ruang tamunya orang Arab itu kan lesehan ya, tahu ya? Itu biasanya ada kayak bantalan, iya. Nah, penduduk surga itu gini duduknya. Itu namanya aroik. Itu namanya aroik. Jadi penduduk surga itu mesti gini. Orang kalau santai kan gimana duduknya? Ya rasa santai kayak nggak punya utang gitu hidupnya. Padahal utangnya banyak. Ya. Tapi nanti di surga nggak ada kita pikiran-pikiran yang lain. Betul-betul santai. Alal ara'iki muttaqi'un. Ya. Di atas dipan-dipan itu kita santai. Lihat orang-orang di pantai-pantai itu, gimana mereka cara tidurnya. Ya. Itu apa namanya? Kita jangan melihat itu. Ya, apalagi ada aurat. Kemudian Allah mengatakan lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Di surga mereka memperoleh buah-buahan apa saja. Ya, dan mereka memperoleh apa yang mereka minta. Ya, jadi subhanallah di surga itu apapun yang kita minta Allah kasih. Ya, jadi sekarang kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan dan karena mungkin ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya khamar di dunia ini. Ya, kemudian kita dilarang hal-hal yang haram. Ustaz, saya di dunia itu betul-betul pengen babi, Ustaz. Misalnya. Ya, babi panggang. Udah sabar, di dunia sabar aja. Antum sabar. Ya, nanti di surga enggak apa-apa minta. Ya. Kemudian salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka Allah mengatakan kepada mereka salam. Selamat, ya. Sebagai ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kondisi orang ketika di surga nanti apa yang pertama tadi? Damai dan tentram. Ya. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia ini pengennya ribut terus? Ada nggak? Karena memang sekarang ada orang-orang tipe-tipenya suka ribut. Ya, ini buzzer namanya. Tahu buzzer ya? Itu memang sengaja diciptakan untuk ribut. Jadi nggak tenang.
nggak senang dia melihat orang tenang, damai, umat Islam rukun, itu nggak senang. Bagaimana caranya? Disulut, dibikin fitnah. Ya, itu kerjanya mereka. Tapi secara fitrah manusia, kita pasti pengen hidup itu tenang. Ya, tidak ada gangguan. Makanya itu nanti adalah akan kita dapatkan yang sempurna, yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat yang pertama. Nah, itu kemudian kita introspeksi diri kita. Selama ini kita rumah tangga ada nggak ketentraman, kedamaian? Ya. Kemudian yang kedua, di antara sifat surga penuh cinta dan kasih sayang. Penuh cinta dan kasih sayang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah berada di dalam surga. Dan di situ ada mata air. Ya. Kemudian kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Maka masuklah kalian ke dalam apa? Keamanan, kesejahteraan. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim. Dan Allah cabut di dalam dada-dada mereka min ghillin, daripada kebencian, ikhwana ala sururim mutaqabilin. Jadi nanti di surga itu di dada-dada kita dicabut rasa dendam, benci, ya, rasa-rasa yang buruk, dan mereka itu bersaudara-saudara sesama mereka, dan mereka saling berhadap-hadapan. Ya. Jadi lawannya kasih sayang, lawannya cinta kasih adalah rasa dendam, rasa benci. Jadi nanti di surga tidak ada itu semuanya. Ya. Nah, kemudian kita introspeksi lagi. Apakah di rumah kita demikian? Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah suudzon sesama pasangan, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada saling menyayangi. Ya. Nah, maka ini perlu kita introspeksi. Kemudian Allah mengatakan la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji. Ya. Kemudian mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Jadi tidak ada namanya capek di surga nanti, tidak ada. Ya. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada surga Allah Azza wa Jalla. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sifat yang keempat, yang ketiga. Di antara sifat surga adalah tempat istirahat yang nyaman. Ya, tempat istirahat yang nyaman. Nah, sekarang kalau kita lagi rekreasi, ya ini kan Tanjung Pinang ini kan tempatnya ini ya, wisata gitu ya. Ada nggak orang cari tempat wisata? Wisata kan orang pengen senang-senang, ya atau tidak? Pengen senang, pengen santai. Ada nggak cari tempat yang nggak nyaman? Ada nggak? Masuk akal nggak? Dicari tempat, aku pengen misalnya pesan ya ke temannya, misalnya yang orang sini, tolong carikan aku tempat yang nggak nyaman, kemudian jelek, kumuh, apa lagi? Masuk akal nggak kira-kira? Nggak mungkin. Pasti apa yang namanya dia pengen rekreasi, pengen menghibur diri, apalagi sama keluarga, pasti pengen cari yang nyaman. Ya. Kalau bisa ya ada pemandian air panasnya misalnya. Ya. Ada kemudian pemandangan-pemandangan yang sejuk, nggak panas. Ya. Kalaupun di tepi pantai-pantainya yang jernih, demikian. Ya. Jadi di surga itu tempat istirahat yang nyaman. Tidak ada tempat istirahat paling nyaman kecuali dari di surga. Senyaman-nyamannya kita di dunia, tetap ada yang tidak nyamannya. Tapi nanti kalau di surga pasti nyaman, senyaman-nyamannya. Ya. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga, ya, dalam keadaan sejahtera dan aman. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud.
Masuklah kalian ke dalam surga dengan rasa aman, ya, dengan rasa nyaman, dan itulah hari kekekalan, yaitu kalian akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat surga, tapi ini adalah sifat yang paling dominan. Ya, ini adalah sifat tiga ini yang paling dominan yang harus kita ketahui. Ya, dan sangat tepat dengan tema kita. Ya. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang kedua. Apa pembahasan kedua tadi? Sifat-sifat penduduk surga. Ya, sifat-sifat penduduk surga kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, jadi sifat-sifat penduduk surga kata Allah Subhanahu wa taala kita ambilkan dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di sini ada sekitar 7 sifat. Ada 7 sifat. Sifat yang pertama, di antara sifat penduduk surga adalah mukminun. Jadi nggak mungkin orang masuk surga kalau nggak mukmin. Berarti lawannya mukmin apa? Kafir. Ya, makanya nggak usah kita terlena dengan orang kafir. Silau dengan orang kafir, iri sama orang kafir, nggak usah. Karena kenikmatan mereka hanya di dunia, hanya di dunia. Mereka tidak punya kenikmatan di surga, di akhirat, kalau mereka tidak masih Islam. Kalau mereka tidak mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sudah, nikmat iman adalah nikmat paling besar, ya, yang ada pada diri kita. Tidak bisa ditukar dengan uang berapapun nominalnya. T kah? Ya, triliun kah? Miliar kah? Nggak ada, nggak bisa. Harganya mahal. Kenapa? Sumayyah rela sabar ditusuk, mohon maaf, kemaluannya sama Abu Jahal sampai mati. Dan dia tidak mengatakan kalimat kufur, tidak murtad dari agama Islam, karena Sumayyah sudah tertanam di dalamnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu bahwasanya sakit hanya sebentar. Ya, habis itu kan mati. Tapi kalau dia murtad, sakitnya selama-lamanya. Di dunia sakit, di akhirat juga sakit. Selama-lamanya kekal di dalam neraka. Diadab terus-terusan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Sumayyah memilih untuk bersabar. Keluarga Yasir, kenapa mereka memilih untuk bersabar? Ya, karena mereka tahu sakit di dunia hanya sebentar. Susah di dunia, sekarang kita diuji. Banyak kan umat Islam diuji oleh Allah. Diuji dari sisi ekonomi, diuji dari sisi penyakit. Sudah sabar. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk melepas dari ujian tersebut. Tapi kita sabar. Kita iringi ujian itu dengan kesabaran. Karena itu ada waktunya, ada masanya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tapi nanti kalau kita tetap bertahan di atas keimanan, bertahan di atas akidah yang benar, maka tempat kita di surga Allah Azza wa Jalla. Dan ujian itu, kesusahan itu, rasa sakit itu tidak akan kita rasakan lagi nanti. Hanya sebentar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarga Yasir waktu itu, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar sebentar saja, wahai keluarga Yasir. Karena waktu itu umat Islam tidak bisa membantu. Karena kondisi kaum muslimin ketika di Mekah lemah. Ya, baru merintis lah ibaratkan. Ya, mau jihad gimana?
mau cuma berapa orang. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW hanya memotivasi, menguatkan hati mereka. Sabron ya ala Yasir, sabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Ya, kenapa? Karena pahala sabar juga tidak terbatas. Subhanallah. Fa inna mau'idakumul jannah. Nanti tempatmu adalah surga. Subhanallah. Ini adalah busyra, kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian apapun yang kita hadapi sekarang di dalam rumah tangga kita, ya, baik ujian kemiskinan, mungkin sebagian kita belum mendapatkan pekerjaan, ya, ujian mungkin dari sisi anak-anak, ujian ada yang mungkin punya penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih punya iman, berbahagialah. Karena ujian itu akan berlalu. Kalau tidak berlalu di dunia, pasti berlalu dengan kematian, dan kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ya, itu sifat yang pertama, mukmin. Ya. Makanya apa kata Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sukses sesungguhnya. Walaupun bukan sukses secara pandangan dunia manusia. Karena sekarang orang memandang sukses itu apa? Ya materi. Gak ada lain. Jangankan kita, zaman sahabat saja sudah mandangnya materi. Ya. Ketika ditanya, siapa orang-orang yang bangkrut? Ya, Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat, ya kalau bagi kita orang-orang bangkrut yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nah materi. Padahal bukan itu. Ya, mungkin itu sebagian ya daripada ya kriteria yang tidak sukses. Ya. Kan kalau kita sekarang memandangnya orang sukses itu ya rumahnya mewah, milik sendiri, punya kendaraan, ya kemudian punya pekerjaan yang nyaman gitu ya, nggak usah kerja ya, gajinya datang sendiri gitu. Dan itu kan, oh berarti itu sukses. Ya. Tapi kalau kita timbang dengan timbangan syariat, ya kalau mereka itu diberikan itu semua dan mereka mukmin, alhamdulillah nikmat Allah yang disegerakan. Ya. Tapi kalau itu mereka miliki semuanya, tapi tidak mukmin, naudzubillah. Ya, berarti itu bukan kesuksesan yang hakiki. Karena kita mau, ma'asyiral muslimin, sukses itu bukan hanya di dunia. Ya. Karena di dunia hidup kita itu sebentar. Apa sih? Kita punya uang, kita menguasai satu pulau ini, satu Kepri ini misalnya kita kuasai. Ya. Semua milik kita misalnya. Berapa tahun kita bertahan? Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Masih ada yang lebih kaya daripada kita. Sekarang sudah mati, korun. Makanya sekarang orang nemu harta, itu semuanya katanya hartanya korun. Ya. Kemana korun? Kemana sekarang? Kemana? Ada yang kenal? Pernah ketemu? Gak ada. Fir'aun, kemana Fir'aun? Punya piramid Fir'aun, punya Mesir, satu negara. Kemana Fir'aun? Ya. Saya pernah tinggal di Mesir 5 tahun. Ya, waktu itu saya kunjungan ke tempatnya Firaun, katanya begitu. Saya bilang, oh ini yang ngaku Tuhan, jelek ternyata. Iya, ya kurus gitu ya istilahnya. Maksudnya kok orang begini gitu loh, ngaku Tuhan. Karena kan jasadnya masih utuh. Wallah alam itu benar atau tidak. Tapi ada museumnya besar, museum muminya Firaun. Saya pengen tahu orang paling durhaka itu gimana akhir hayatnya. Yuk kayak gitu, gosong gitu. Bayangkan tuh. Ya. Fir'aun pernah mengatakan perkataan kufur. Dan ini tidak dikatakan oleh iblis. Jadi, ya lebih dahsyat durhakanya daripada iblis ya Fir'aun. Berani mengatakan, ana rabbukumul a'la. Kemana Fir'aun sekarang? Itu tadi. Ya. Yang dibangga-banggakan, piramida, ya itu simbol Mesir, simbol kejayaan. Kemana sekarang? Kalau nggak beriman, tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Makanya sifat-sifat penduduk surga, mukmin.
dan ini mahal harganya. Maka ayo pegang erat. Semoga kita kemudian istiqomah sampai kita mati. Makanya kalau kita mendengar ada orang meninggal dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, mengenal akidah yang sahih, akidah yang hak, masya Allah, itu adalah kabar gembira, ya, kabar yang menggembirakan. Ya, di sisi lain kita sedih dengan meninggalnya dia, tapi di sisi lain kita gembira karena dia mati dalam keadaan mukmin, bukan dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, sifat penduduk surga yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Penduduk surga itu selalu menjaga sholat. Dan bukan sholat sembarangan, tapi sholatnya berusaha untuk khusyuk. Karena kalau hanya sholat, banyak orang sholat, tapi tidak ada efek di dalam kehidupannya. Banyak orang hanya sekedar sholat. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau di dalam kitab Al-Ubudiyah itu ditanya, kok orang sholat tapi dia mencuri? Ada nggak orang sholat tapi dia mencuri? Intinya bermaksiat. Maksiatnya bukan maksiat yang kecil, yang kabair, dosa-dosa besar. Ya, ternyata mereka sholat juga. Apakah salah sholatnya atau orangnya? Salah siapa? Masa sholat salah? Tidak ada. Sholat tidak ada salah. Itu syariat Allah. Yang salah ada orangnya. Berarti sholatnya belum benar. Ya. Makanya sholat benar itu ada dua. Benar sesuai fikihnya, sah, gitu ya, rukunnya dijalankan, dan benar sesuai hatinya, ya, dan benar kalau sesuai fikihnya sudah menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah, ya, bara'atud dhimmah kalau dalam bahasa fikih. Tapi kalau benar dari sisi hati, ini efeknya kepada orang itu sendiri. Oleh karena Allah mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu pasti akan menjadi tameng orang-orang dari berbuat kemungkaran, fahisyah, dosa besar. Oleh karenanya orang yang tidak sholat, ya, ataupun sholatnya nggak benar, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti ada suatu generasi yang mana mereka meremehkan masalah salat, bahkan itu meninggalkannya, ataupun sholat tapi malas-malesan, ataupun sholat tapi itu sholatnya tidak benar, maka pasti dia akan dekat dengan syahwat, menuruti syahwat. Makanya sekarang kalau kita lihat terjadi di mana-mana pergaulan bebas, apa namanya, LGBT, rata-rata mereka itu banyak, ataupun 99% adalah mereka orang-orang yang tidak perhatian dalam masalah salat. Narkoba, judol, apalagi kemungkaran-kemungkaran yang besar itu mengikuti syahwat. Rata-rata mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalaupun mereka sholat, mereka yang lalai di dalam sholatnya, ya, ini dari sisi hatinya. Berarti sholatnya hanya sah secara fikihnya saja, tapi hatinya tidak betul-betul menghadirkan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus kita pelajari seumur hidup kita. Karena kita belum tahu sholat kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya, atau kemudian sholat ini berapa, apakah membuahkan pahala di sisi Allah atau tidak. Ya. Kalau kita berusaha sholat sesuai sunnah, alhamdulillah. Ya, tapi dari sisi hatinya kita perbaiki. Kadang kita hari ini khusyuk, besok belum tentu. Besok khusyuk, lusa belum tentu. Ya, makanya ini adalah ilmu seumur hidup. Makanya di antara indikator salat benar, apa kata Allah di dalam Quran? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sering mengeluh. Ada nggak di sini yang nggak pernah mengeluh? Berarti bukan manusia, malaikat. Ya, ini sifat dasar manusia kata Allah, suka mengeluh. Makanya kalau ada orang mengeluh, istri, aku punya istri kok suka mengeluh tiap hari. Alhamdulillah Pak, berarti istri antum semua itu masih manusia, ya, masih manusia. Begitu juga ibu-ibu, Ustaz punya suami, ya,
mengeluh terus hidupnya. Ya, dikit-dikit mengeluh. Ya, kalau nggak mengeluh sama manusia, mengeluhnya di status. Ya, sekarang kan ya kita sudah punya medsos semuanya. Mengeluh di situ. Nggak apa-apa, berarti itu masih manusia. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wa idza massahu syarru jazua. Jika manusia itu ditimpa musibah, ditimpa keburukan, mengeluh atau tidak? Tambah mengeluh. Udah sifat dasarnya suka mengeluh, ditimpa lagi keburukan, kemiskinan, penyakit, ya, ditimpa hal-hal yang kemudian tidak dia sukai, ya tambah mengeluh. Nah, itu manusia. Kemudian apa? Wa idza massahul khairu manu'ah. Jika manusia itu dikasih nikmat, dikasih kelebihan harta, dikasih kebahagiaan, manu'ah. Manusia punya sifat dasar pelit. Ya. Ustaz, suami saya pelit banget, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Bu, berarti suaminya masih manusia. Udah, disyukuri aja. Ya. Kemudian apa kata Allah? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Yang tidak punya sifat sering mengeluh dan pelit adalah orang-orang yang sholat. Sholatnya seperti apa? Adalah sholat yang benar dari sisi hatinya tadi. Sholat yang bisa mencegah orang dari kemungkaran, kemudian sudah terkikis sifat-sifat dasar manusia, suka mengeluh dan pelit. Ya, dan ini harus kita introspeksi pada diri kita. Masih nggak kita pelit? Masih nggak kita sering mengeluh kepada manusia? Kalau masih, berarti indikasi sholat kita masih belum benar, harus kita perbaiki lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sifat manusia, sifat penduduk surga, makanya Allah katakan tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sholatnya saja, tapi khashi'un, khusyuk. Ya, betul-betul menghadirkan hatinya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dan dia tidak suka kelalaian. Penduduk surga itu tidak suka kelalaian. Ya. Hal-hal yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kecuali itu hanya selingan. Ya. Tapi bukan kebiasaan. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Naudzubillah. Ya. Sekarang kan banyak musim orang-orang ya lagi suka goes. Ya, sepedanya yang mahal-mahal lagi. Apa lagi? Suka mancing. Suka apa lagi? Futsalan. Suka apa lagi? Kalau tiap hari ya futsal dari habis subuh sampai subuh lagi, gimana tuh? Itu olahraga atau lalai? Ya jelas lalai. Kalau ada orang mancing dari habis subuh sampai subuh lagi, lalai atau tidak? Lalai. Goes dari habis subuh sampai subuh lagi, gimana? Ya jelas lalai. Kalau hanya 1 jam, Ustaz, untuk olahraga meniatkan untuk agar semangat ibadah, gak apa-apa. Ya. Ya. Jadi ini bukan yang haram loh ya. Bukan yang haram. Kalau haram jelas, semua yang haram melalaikan. Tapi ini yang halal, tapi melalaikan. Nah, ya. Ini yang halal, boleh kita lakukan, tapi porsinya kebanyakan. Dan penduduk surga itu udah begitu. Penduduk surga itu ketika mau aktivitas, bertanya dulu, aktivitas saya ini bermanfaat gak untuk akhirat? Kalau gak manfaat, afwan, ana tidak bisa. Ya, afwan, ana tidak bisa. Walaupun bilang afwan itu berat. Ya, kalau misalnya kita diajak, ayo kita, ya, kita keluar, kita mancing misalnya, nanti sampai sore, habis subuh sampai sore. Waduh, ini kalau kemarin pengajian Ustaz Abu Yusuf katanya melalaikan, afwan ya. Tak bayari. Kalau dibayari ayo monggo. Ya berangkat gitu ya. Saya bayari. Ya, saya kasih ongkos lah. Wah, kalau itu ya susah untuk nolak gitu. Karena kan kita godaannya macam-macam. Ya, maka sifat penduduk surga adalah mereka sangat jauh dari kelalaian. Ya, karena nanti di surga tidak ada yang namanya kelalaian. Ya. Lalu kemudian yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun.
Ya, penduduk surga itu senantiasa menunaikan zakatnya. Artinya apa? Ya, tidak pelit. Lihat, tidak pelit. Karena apa? Ujian kita itu, ujian umat manusia ini dibuat apa? Sifat dasarnya apa? Hubbud dunya. Suka terhadap harta. Siapa di sini yang nggak suka harta? Ada nggak? Kalau ada yang angkat tangan, saya yakin bohong. Ya, karena pasti suka kita ini. Jangan, ini bukan kata saya, kata Allah. Masa kita mau bantah Allah? Kan tidak mungkin. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi bukan hanya hubban, tapi hubban jamma. Manusia itu suka harta dengan rasa suka yang tidak wajar. Berarti apa? Suka betul, suka banget. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu suka harta, cinta harta, bukan hanya sekedar cinta, betul-betul cinta. Cintanya kadang nggak masuk di akal. Bahkan apa? Saking cintanya terhadap harta, rela bunuh-bunuhan untuk merebutkan harta. Iya atau tidak? Pernah dengar beritanya? Semoga bukan di Tanjung Pinang. Ya, semoga saja. Jangankan kita. Para sahabat pernah diuji. Yang menyebabkan kekalahan di peperangan apa? Uhud tahun keberapa? Ketiga Hijriah. Apa kata Allah tentang perang Uhud? Ya. Wa asaitum. Ini Allah lagi menegur sahabat. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian, yaitu pasukan di perang Uhud. Waktu itu adalah pasukan pemanah. Wa asaitum kalian telah bermaksiat. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah kalian melihat apa yang kalian cintai. Kira-kira mereka lihat apa? Harta rampasan perang. Kok bisa mereka lihat? Ya karena mereka di atas. Kan pasukan pemanah nih. Jadi pasukan pemanah itu ketika perang Uhud 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ya, kata Rasulullah SAW berwasiat kepada mereka semua, jangan turun apapun kondisinya, menang ataupun kalah, jangan turun kecuali nanti ada instruksi berikutnya, jangan turun. Mereka di atas tuh di Jabal Rumat. Kalau kita yang pernah umroh, ya ada jabal yang nggak terlalu besar, itu di situ pasukan pemanah. Sampai kemudian akhirnya apa? Khalid bin Walid ketika itu masih kafir melihat peluang itu. Mereka sudah pada turun dan mereka sudah lalai. Sisa berapa orang? Ya, nggak sampai 10 orang atau kisaran 10 orang. Ya, akhirnya Khalid bin Walid berputar memutar di Jabal Rumat, disikat habis orang yang di atas. Ya, ketika mereka sudah disikat habis, tidak ada orang yang kemudian bisa teriak-teriak, memanah dan lain sebagainya. Akhirnya dari situlah kemudian kaum muslimin ya diserang serangan balik yang mematikan di perang Uhud itu, sampai korbannya sekitar 70 sahabat yang mati syahid. Ya. Dan akan tapi Allah telah mengampuni dosa para sahabat. Ya. Ini hanya menjadi ibrah bagi kita. Sekelas sahabat saja Allah uji dengan ujian harta. Apakah kita merasa aman dari ujian harta? Ya boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah fitnah harta. Ya. Nah, jadi ini masalah zakat. Kenapa disinggung? Karena sifat dasar manusia itu pelit. Dan kebanyakan manusia sekarang, orang-orang muslim sekarang, muslim ini memahami zakat itu cuma satu, zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, itu saja. Padahal ada yang wajib juga, yaitu zakatul mal, dan ini banyak orang yang lalai. Hati-hati, kalau kita sudah punya harta dan sesuai nisabnya, ya, kalau jumhur ulama 85 gram emas, ya, kemudian sudah 1 tahun berada di tangan kita, lalu kemudian kita tidak keluarkan zakatnya 2,5%, hati-hati, Allah ancam kita akan disetrika nanti, ya, di akhirat, ya, dan kita jauh dari surga Allah ya Azza wa Jalla.
Nah, makanya ini peringatan bagi saya pribadi yang punya kelebihan harta, segera kalau belum pernah merasa zakat, segera belajar fikih zakat. Ya, karena al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Ya, ternyata di luaran sana banyak sekali orang-orang yang mungkin ya gajinya sudah 2 digit, 3 digit, ya, kemudian tabungannya sudah demikian, tapi tidak pernah zakat, ya, tidak pernah hitung-hitungan masalah zakat. Makanya di dalam Islam itu kan mengajarkan apa? Menghitung. Ya, di situ juga dalam urusan harta juga ada fikih waris, ada fikih zakat, yang di situ adalah hitung-hitungan. Ya. Dan itu menunjukkan juga agama Islam ini sangat sempurna. Bagaimana sudah diajarkan apa? Memanage keuangan. Ya, sangat detail dan luar biasa. Karena ada fikihnya itu. Bagaimana 2,5% kalau hartanya? Ya kalau harta kita mungkin cuma 100 juta ya enak. Berapa kalau 100 juta kita punya uang? Zakatnya berapa? 2.500.000. Kecil atau kecil? Ya kecil. 100 juta kok. Ya, makanya mumpung masih punya uang 100 juta, segera zakat. Nanti kalau sudah punya 1 T, pusing kita. Berapa zakatnya? Berapa gitu? Ya, 1 T. 2,5 M. Waduh, 2,5 M. Waduh, bisa beli villa ini. Nah, itu kan akhirnya apa? Mikir-mikir lagi. Ya. Makanya mumpung masih duit kita ini pas-pasan zakat. Ya, kalau sesuai haul ya, sudah buat haul, sudah nisab gitu. Ya. Karena nanti orang itu kan cenderung pelit. Kalau lebih besar lagi Allah uji lagi gitu. Ya, kalau kecil kan ada lah, masih kecil lah, apa-apa. Ya. Tapi kalau besar, ya. Baik, kemudian yang keberapa? Kelima, ya. Orang-orang penduduk surga dari sifatnya mereka adalah menjaga kehormatan. Ya, tidak mengumbar kehormatan mereka. Ya, kecuali kepada yang halal. Ya, makanya ini hati-hati. Ya, sekarang ya ini zaman fitnah ya. Perzinahan marak di mana-mana. Ya, bukan hanya yang mungkin yang belum nikah, tapi kadang yang sudah nikah. Naudzubillah. Ini adalah fitnah yang besar. Ya. Dan ini circle ya, tergantung circle. Kemarin Ustadz Syafiq pernah cerita, ada orang curhat sama beliau. Ustadz, saya punya teman bisnis ya. Ini orang-orang besar lah, punya teman bisnis. Ya sering, intinya sering nginep di hotel gitu. Maksudnya pergi keluar kota, meeting dan sebagainya. Dan dia ini mungkin sudah ngaji. Semua teman saya, ya, kalau masuk hotel pasti bawa pelacur, pasti. Bayangkan, pasti. Saya awal kalau sudah tahu hukumnya ya saya tidak bawa. Tapi karena interaksi terus, melihat terus, hal-hal itu kejadian akhirnya menjadi biasa. Akhirnya apa? Saya juga bawa pelacur. Naudzubillah. Hati-hati. Ya, ini fitnah besar. Ya, pada zaman ini. Dosanya lebih besar loh daripada orang yang belum menikah, ya, kemudian zina dia. Ya, itu masih dicambuk. Tapi kalau orang yang sudah menikah kemudian berzina, naudzubillah min dzalik, dirajam sampai mati. Hati-hati. Ya, ini terutama ini pekerja-pekerja mungkin yang sering jauh dari istri, ya banyak fitnahnya. Misalnya ada yang kerja di kapal, ya, atau di tambang dan lain sebagainya. Kalau bekal agamanya tidak kuat, hati-hati. Dan ini luar biasa. Ya, saya pernah ngisi kajian di Kalimantan Timur, di tambang, PT apa gitu lupa namanya. Itu jauh dari kota, itu jauh. Itu di sana itu pekerjanya nggak boleh bawa istri, kayak mondok. Ya mungkin antum tahu lah. Jadi nanti kalau nggak salah itu sebulan sekali pulang gitu, ada diizinkan pulang 2 minggu gitu. Intinya pekerja situ harus kayak mes di asrama. Ya. Dan kenapa kok sekarang sering? Alhamdulillah yang di perusahaan yang di Jakartanya, kepala perusahaannya itu rata-rata mereka sudah ngaji sunnah. Alhamdulillah. Jadi setiap PT-PT itu dikirim ustaz, ya, untuk membina agama.
Kenapa? Kok demikian? Karena mereka telah mempelajari ustadz, mereka uangnya banyak. Dan rata-rata mereka selalu menghambur-hamburkan uang ya untuk berzina, berjudi, dan khomer. Kalau agamanya tidak kuat. Nah, itu muslim loh, rata-rata muslim. Jangan berpikir mereka non muslim, bukan. Perhatikan ini ujiannya berat. Ya, makanya kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita bersyukur dari hal-hal yang seperti itu. Dan kita nggak boleh merasa aman. Dan kita harus sekarang jaga anak-anak kita di pergaulan yang sangat bebas sekarang ini. Ya. Bukan hanya kemudian anak-anak perempuan. Dulu kalau kita punya anak perempuan kita takut. Tapi sekarang anak laki-laki juga. Ya. Luar biasa. Sekarang zamannya LGBT. Ya, jadi hati-hati. Ya, maka penduduk surga mereka jauh dari hal-hal seperti itu. Ya, mengobrol kehormatannya kecuali terhadap apa yang Allah halalkan. Kita semuanya punya syahwat dan Allah sudah menyiapkan tempat yang halal untuk melampiaskan syahwat kita. Ya. Jadi sifat yang kelima tadi menjaga kehormatan. Kemudian yang keenam sebelum terakhir, walladzihum li amanatihim wa ahdihim raun. Sifat-sifat penduduk surga adalah orang-orang yang amanah. Ini berat. Di zaman sekarang cari orang amanah berat. Ustaz, sekarang kan alhamdulillah Ustaz banyak ikhwan ngaji, alhamdulillah ya. Insyaallah lah mereka amanah Ustaz ya. Masa iya mungkin jenggotnya sudah panjang ya. Celananya sudah cingkrang, insyaallah lah 100% amanah. Belum tentu. Ya, belum tentu, hati-hati. Ya. Antum belum kenal seseorang, kalau kata Umar bin Khattab, kecuali Tuhan. Ya, antum sudah safar enggak dengan dia dan sudah urusan uang enggak dengan dia. Kalau sudah dan baik-baik saja dan sifatnya baik, insyaallah orang ini, ya ini secara garis besarnya. Ya. Insya Allah orang ini baik, gitu lah. Kalau secara urusan keuangan dia amanah, ya. Kemudian kita pernah berikan hutang kepada dia, alhamdulillah tepat waktu dalam pembayarannya, dan dia takut ketika tidak bayar misalnya, dan dia tidak ngilang, dan misalnya ketika dia menunda pembayaran, dia ngobrol apa sebabnya dan lain sebagainya, minta uzur, ya. Kemudian ketika safar dia tidak mementingkan orang lain. Ya, atau tidak mementingkan dirinya sendiri berjamaah, maka insya Allah orang ini baik. Dan itu parameter dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi kalau kita belum mengenal dalam artian dalam dua sisi itu, maka jangan coba-coba kemudian melihat hanya fisik, jangan. Ya, ini amanah ini berat. Makanya kalau kita punya sifat ini, insya Allah kita cari kerja apapun mudah. Ya, karena modal sekarang, ya modal untuk jadi, ya kita mau kerja apa segala macam, ya selain dari modal makna apa duniawi ya ijazah dan sebagainya, ada sifat amanah ini, sifat jujur dan amanah. Ya sudah langka di zaman ini. Ya betapa banyak sekarang orang apa ini sudah rahasia umum, nota kosong. Siapa yang sering nerima nota kosong? Waduh, saya kena ini lagi. Ya. Udah. Subhanallah, lihat bagaimana amanah ini tidak dijalankan. Ya. Betapa banyak suap, sogok. Marah atau tidak? Ya. Kalau antum kerja di instansi pemerintahan, itu sudah tidak asing. Ya. Udah jujur aja sudah. Kita tahu, bila mau sering ditanya hukumnya gimana? Saya bilang nggak boleh. Masa Ustadz membolehkan ya? Pengen cari pembenaran. Ya. Bahaya saya yang nanti dipecut sama malaikat. Ya. Dan ini orang-orang amanah ini langka. Makanya itulah sifat-sifat penduduk surga. Amanah, surga menanti. Bakhil, khianat, tidak jujur. Berarti apa? Tetangganya surga, apa? Neraka. Ya, hati-hati. Ya, ini juga mengingatkan pada diri kita, ya.
Dan misalnya teman-teman yang bergerak di yayasan dan lain sebagainya, yayasan-yayasan sosial, mengolah dana umat, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang ya fitnah itu mungkin awalnya kita tidak seperti itu, tapi kalau sudah kita diberikan amanah itu, di sini mulai datang ujian. Mungkin sekarang kita bisa mengolok-olok gitu ya, orang-orang yang korupsi ya, triliunan, misalnya ada korupsi dana haji misalnya. Oh, dasar ya. Ya, antum belum diuji di posisi yang sama. Coba bayangkan, kalau antum megang sekarang uang 1 triliun, ayo, megang di depan mata. Kira-kira mata kita itu biru atau putih? Ya hitam, Pak. Pasti hitam itu. Nggak, intinya gimana coba? Sedangkan di rumah, istri minta apa? Belum punya rumah, Pak. Pengen baju baru, Pak. Untung masih normal. Kalau istri pengen, Pak, helikopter, Pak. Nah, gimana coba? 1 T loh. Bisa nggak beli helikopter? Oh ya bisa. Nah, 1 T kita korupsi 200 juta, ketahuan nggak? 200 juta 1 T itu kecil loh, kecil. Jadi jangan bayangkan itu besar, kecil. Ya, subhanallah. Kalau kita diuji di tempat yang sama kemudian kita selamat, baru kita bisa. Ya, maksudnya berhasil. Tapi kalau belum, ya antum nanti satu saat nanti naik jadi menteri agama misalnya, gimana? Misalnya, ya banyak loh dananya, misalnya itu. Kan subhanallah, apalagi di pejabat-pejabat itu fitnahnya itu. Ya, luar biasa loh. Dan kita belum diuji di tempat mereka. Kalau kita diuji itu belum tentu kita selamat. Jangan merasa aman. Dan amanah ini berat. Makanya kita ketika melihat ada saudara kita yang terjatuh ke dalam musibah tersebut, korupsi dan sebagainya, ya, kita nggak boleh mengolok-olok. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah. Semoga Allah selamatkan hambamu dan keluarga hambamu dari ujian yang seperti itu. Semoga Allah selamatkan. Ya. Karena belum tentu selamat gitu loh. Ya. Jangankan kita yang miliaran, triliunan, yang kadang ratusan juta, puluhan juta aja. Ya. Itu sampai ribut, ya atau tidak? Ya mungkin awalnya yayasan itu waktu belum punya dana, ya rukun. Tapi kalau sudah ya dana, wah itu mulai ribut itu sudah. Itu di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ya insya Allah semua di Tanjung Pinang nggak ada. Itu di Konoha sana, di jauh-jauh di negara-negara sana. Ya. Nah ini sifat penduduk surga amanah. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah sifat yang ketujuh dari surat Al-Mu'minun, ya 1-11, yaitu walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ya, yaitu mereka yang senantiasa menjaga sholatnya, ya, menjaga sholatnya, yaitu sholat selalu tepat waktu, ya. Makanya kita usahakan di antara bentuk juga kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu kita harus menjaga sholat waktu kita, ya. Sholat wajib tepat waktu. Ya, kecuali ada udzur, misalnya di perjalanan yang mengharuskan ada jamak dan qashar, ya jamak takdim, takhir gitu ya. Tapi kalau kita lagi berada di pemukiman seperti ini, tidak lagi safar, ya, maka usahakan sholat tepat waktu. Ya. Kalaupun lagi kita kerja, misalnya zuhur gitu ya, istirahatnya jam 1, usahakan istirahat langsung sholat. Ya, istirahat langsung sholat. Jangan nanti dulu lah, istirahat 1 jam, nanti sholatnya nanti sisa 2 menit. Ya, istirahat 1 jam misalnya. Nanti pas 2 menit menjelang masuk baru sholat. Jangan. Udah langsung. Ya, misalnya kita makan dulu, makan lah 5 menit, 10 menit. Ya, kalau betulan lapar, baru langsung sholat. Ya, misalnya sholat berjamaah
di musola misalnya sama-sama pekerja, ya. Ini kalau misalnya di pekerjaan itu tidak ditegakkan sholat jamaah ada musolanya gitu ya, atau rolling istirahatnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lagi bisa untuk sholat berjamaah di masjid, maka itu lebih bagus, ya, dan itu lebih utama dan lebih afdol, ya. Taib itu yang ketujuh, ya, insya Allah nanti kita murojaah bareng. Yang pertama apa tadi? Mukmin, ya. Di dalam redaksi ayat lain muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang kedua apa? Sholatnya khusyuk, sholatnya benar gitu ya. Nanti dikuatkan di nomor ketujuh tadi, menjaga sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga, tidak lalai. Ingat, tidak lalai bukan yang haram ya. Berarti yang haram jauh atau tidak? Ya jauh. Ini yang mubah, tapi tidak berlebihan. Kemudian yang zakat, ya, karena jiwa manusia itu pelit, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat. Ini saking pentingnya zakat ini sampai Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan. Ya, dahsyat atau tidak fitnahnya? Dahsyat. Ya, belum tentu kita selamat. Ya, makanya kita terus berdoa kepada Allah. Lalu kemudian yang keenam, amanah. Ya, ini kalimatnya ringan diucapkan. Berat atau tidak? Berat. Ya, berat. Ya. Belum tentu ustadz pun belum tentu juga amanah. Hati-hati. Ya, karena ini semua menimpa semua. Kalau urusan amanah ini menimpa semuanya. Ya, jadi ini fitnah lil jami, fitnah kepada semuanya. Tidak mandang bulu, baik itu yang sudah ngaji ataupun belum ngaji, ustadz ataupun bukan ustadz. Ya, semuanya kena fitnah ini. Hati-hati. Ya, kalau urusan amanah ini berat memang. Kemudian yang terakhir apa itu? Tepat waktu, sholat tepat waktu. Baik, pembahasan kita yang terakhir, ya, pembahasan kita yang terakhir yaitu kiat-kiat apa? Agar surga ada di rumah kita. Ini inti pembahasan kita. Ya, setelah kita bayang-bayangkan, sudah cocok nggak? Coba sifat-sifat surga itu langsung jangan nembaknya ke orang lain, langsung ke diri kita. Pantes nggak kita sudah jadi penduduk surga? Ah, itu deh. Yang menjadi pertanyaan besar setelah kita tahu pembahasan yang kedua tadi, pantes nggak kita jadi penduduk surga? Sudah seperti itukah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kalau belum, ayo kita sama-sama ya bertobat kepada Allah, kita mulai lagi dari awal. Ya, memantaskan diri untuk bisa masuk ke dalam surga hakiki, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan yang ketiga, kiat-kiat agar ada surga di rumah kita. Yang pertama, ya, ada 5 kiat, insyaallah. Ya, yang pertama, di dalam keluarga kita senantiasa ditegakkan sholat. Ya, makanya tidak ada surga ya di dalam rumah tangga kalau di dalam rumah tangga tersebut tidak ditegakkan sholat. Atau salah satu dari keluarganya, ya, anggota keluarganya tidak sholat. Dan ini tanggung jawab bapak-bapak pemimpin. Ya, oleh karenanya sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Berarti yang memerintah harus sholat atau tidak? Ya, yang memerintah harus sholat dulu. Ya, harus perhatian terhadap masalah sholat. Jangan hanya memerintah tapi tidak sholat. Ya, karena pendidikan yang paling ideal adalah dengan keteladanan. Paling ideal, paling mengena, langsung sesuai sasaran. Itu adalah pendidikan dengan keteladanan. Ya, terkadang kita hanya pandai memerintah, hanya pandai melarang, tapi kita tidak pernah meneladani. Dan anak-anak kita ya tahu, misalnya mohon maaf. Ya, kita nggak suka anak kita ini merokok, masih kecil. Ya, nah jangan merokok. Tapi mohon maaf, di tangan bapaknya ada apa? Ada rokok. Gimana caranya itu? Gimana kan jawabnya anak?
Oh, saya gimana nggak ngerokok? Bapak saja ngerokok. Nah, itulah. Ya, berarti kan keteladanan itu tadi. Ya, keteladanan. Kemudian kalau kita, makanya di pendidikan sholat ini kan dari usia 0, ya, diatur di dalam syariat pendidikan sholat, saking pentingnya urusan sholat, itu diatur. Usia 0 sampai 7 tahun, itu anak-anak melihat keteladanan. Usia 0 sampai 7 tahun, itu kita nggak merintah anak sholat, nggak. Ya, kecuali merintah sekedarnya lah. Ayo ngajak misalnya. Tapi perintah betul-betul secara syariat tidak. Apa yang dilakukan? Bapaknya meneladani. Makanya kalau kita selesai sholat jamaah, kita disunahkan sholat sunahnya di mana? Dan pahalanya paling besar di mana? Di rumah. Kenapa? Agar anak-anak melihat kita sholat. Kenapa kok ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumah? Kenapa? Karena ibu-ibu itu pendidik pertama bagi anak-anaknya. Agar apa? Anak-anak melihat ibunya sholat. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, itu pasti di usia 2 tahun, 3 tahun, itu pasti kalau sering melihat orang tuanya sholat, dia akan menirukan. Iya atau tidak? Ya Allah Akbar. Walaupun langsung sujud biasanya. Ya, nggak rukuk dulu. Ya begitu. Anak-anak kita. Ya, peniru ulung. Tapi kalau yang dilihat di rumah itu tiktokan, ibunya tiktokan, joget-joget, bapaknya demikian. Kira-kira anaknya niru siapa? Ya niru itu, bukan niru sholat. Nah, barulah kemudian di usia 7 sampai 10 tahun diperintahkan untuk sholat. Ini saking pentingnya urusan sholat. Berapa kali? 1 hari 5 kali. Selama 3 tahun. Berapa kali? Kira-kira berapa kali kita harus memerintahkan anak untuk sholat biar bisa sholat, biar dia punya tanggung jawab sholat? Berapa kali? 5 kali 3 tahun. PR ini. Biar minum dulu. 300, 1 tahun berapa tuh? 365. Ya toh? 365. Oh, itu pelajaran SD loh dulu. 1 tahun 365 hari. Kali 5, berapa kali? Segitu. Wih, banyaknya. Ayo. Segitu banyaknya kita memerintahkan anak untuk sholat. Bayangkan. Makanya kok sekarang jangan heran. Ustadz, saya kok ya baru ngajinya yo, alhamdulillah baru-baru Ustaz, anak saya susah banget sholat. Ayo kita flashback, sudah nggak bapak memerintahkan 5.000 kali anak untuk sholat? Ya pantas anaknya apa sekarang malas-malasan sholat. Padahal sudah balik, padahal sudah nikah. Naudzubillah. Berarti pendidikannya salah. Nah itu dia. Ya, karena kita tidak mengikuti parenting nabawi, pendidikan ala Nabi Muhammad SAW. Ya, 0 sampai urusan sholat saja diatur gitu loh. Kalau kita mengikuti pendidikan ini, kita terus perintahkan setiap hari 5 kali kita perintahkan sholat selama 3 tahun, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang tanggung jawab, nggak perlu lagi diperintah. Adzan, sholat ya. Langsung punya keyakinan bahwasanya sholat itu wajib. Kemudian kalau tidak sholat adalah berdosa. Sampai sebegitunya di dalam syariat. Ya, makanya kalau kita pengen ada surga di dalam rumah kita, ayo jadikanlah rumah kita rumah orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, jangan harapkan surga di rumah kalau ada di antara keluarga kita tidak sholat. Ya, selain itu adalah dosa besar dan itu akan menimbulkan petaka dalam rumah tangga kita. Ya, karena sholat adalah pintu rizki. Kalau orang tidak sholat berarti dia menutup pintunya rizki. Akan timbul petaka-petaka yang selain itu adalah dosa besar. Ya, itu yang pertama. Ya, makanya ayo kita terus dakwai, jangan lelah. Ustaz, susah sekali dakwai. Ada suami saya tidak sholat, Ustaz, ada istri saya tidak sholat. Ayo, jangan putus asa. Terus dakwai. Dengan sabar. Ya, maka Allah katakan di sini, bukan wasbir, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Kalau wasbir itu sabar, kalau wastabir super sabar. Nah, itu bahasa Al-Qur'an tuh. Berarti memerintahkan orang untuk sholat itu tidak mudah.
butuh kesabaran yang ekstra. Bisa jadi setahun ini belum berhasil, bisa jadi tahun depan baru berhasil. Bisa jadi 2 tahun ini tidak berhasil, 3 tahun depan baru berhasil. Tapi kitanya mau sabar atau tidak? Harus ekstra. Ya, kalau kita pengen menghadirkan rumah surga, ya, dan sebelum surga di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen di rumah kita ada surga, di rumah kita selalu senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya. Bukan rumah yang mati, yang di situ hanya disetel ya musik ataupun disetel hal-hal yang melalaikan film-film, sinetron, ya drama Korea, apalagi ya game-game dan lain sebagainya. Tidak pernah dibacakan Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kira-kira kondisi kuburan kalau kira-kira apa kondisi kuburan? Sepi atau ramai? Sepi, Pak. Itu kondisi kuburan. Berarti jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, yaitu sepi. Ya, inna syaitana yanfiru minal baiti, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang mana di dalam rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya sehari-hari itu kita harus baca Quran. Saya sering katakan memotivasi agar kita semangat baca Quran. Nggak usah muluk-muluk lah, ya, kecuali kalau kita sudah terbiasa gitu ya. Tapi kalau kita belum biasa, udah nggak usah 1 juz, 2 juz, nggak usah. Udah 1 surat aja, 1 hari baca 1 surat. Ya, surat Al-Baqarah. Nah ini Al-Baqarah tuh. Udah 1 surat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya nggak terlalu, udah 2 juz, 3 juz, nggak usah, 1 surat. Tapi rutin tiap hari. Ya, surat Al-Baqarah. Ya, syaitan lari. Ya, dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, ayo, sekarang kita punya HP masing-masing, ya. Jangan sampai nggak diinstal Al-Quran, install sini. Karena kita sekarang megang HP itu hampir 24 jam. Kapan kita nggak megang HP? Pas tidur, ya atau tidak? Iya, tiap hari kita pasti ini. Ya makanya karena kita megang ini, install Al-Quran di sini. Ya, jadi habis buka WA, ayo buka Al-Quran. Kita aja baca WA 20 jam kita betah. Masa kita baca Quran mungkin 10 menit, 20 menit kita nggak betah. Ya, terkadang sebagian kita baca Quran hanya Ramadan. Setelah Ramadan, Al-Qurannya dimasukkan lemari. Ilaliko gitu ya. Sampai jumpa Ramadan tahun depan. Ma'assalamah gitu ya. Sudah ditutup, krek gitu. Subhanallah. Sehina itu ke Al-Quran Karim. Hanya cuma Ramadan saja dibaca. Padahal itu pedoman hidup kita loh. Ya, pedoman hidup kita. Kenapa kita kebanyakan orang menjadi orang yang sesat, menjadi orang yang bingung dalam kehidupan kita? Karena nggak baca pedoman. Kalau kita beli alat elektronik, kamera, laptop, HP, kan biasanya ada kertas kecil ya. Kira-kira kita baca atau tidak? Kebanyakan kita hampir 99% nggak baca, makanya cepat rusak. Nah, itu cuma elektronik yang ujungnya adalah rusak. Lah ini kita beragama tapi nggak baca pedoman, ini lebih berbahaya. Bukan hanya cuma rusak, tapi nanti masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, kita Al-Quran sudah komplit 30 juz itu. Itu pedoman hidup manusia semua. Allah ceritakan itu semuanya. Allah kasih semua kabar-kabar orang-orang terdahulu. Tapi kadang kita malas baca. Ya, kita malas membaca. Kita itu sukanya sekarang tuh yang singkat-singkat. Ya, kalaupun video ceramah, video yang singkat-singkat. Makanya ilmunya singkat. Nah, itu. Ya, suka yang cepat-cepat, suka yang serba instan. Nah, sekarang itu zaman Gen Z itu gitu. Generasi zaman-zaman anak muda itu suka yang singkat-singkat, yang instan-instan. Mie instan saja, Pak. Itu direbus dulu. Langsung bisa dimakan nggak? Ya bisa, tapi kan mentah. Tapi kalau kita pengen itu direbus, itu mie instan, namanya mie instan. Ya, apalagi ilmu kan harus butuh waktu. Ya, nggak bisa instan. Ya, jadi
harus dibacakan di dalam rumah kita Al-Quran. Makanya, ayo kita canangkan gitu ya. Minimal satu rumah, satu hafizah, satu hafizah. Ya, kalau nggak semuanya kita punya misalnya di rumah itu ya 1 atau 2 anak ataupun ya 10, 11 gitu ya. Kalau misalnya semua bisa hafiz, alhamdulillah. Ya, kalau tidak bisa 1, minimal 1. Kan kadang kecenderungan anak beda-beda. Tapi dari sejak dini dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Tapi jangan hanya memerintah anak, bapaknya juga, ibunya juga. Ya, jangan anaknya suruh murojaah, ibunya nonton sinetron. Nah gimana? Bapaknya megang HP, jangan. Ayo, kasih kesempatan anak kita misalnya, Ustaz anak saya udah di pondok. Iya, tetap orang tua itu harus punya peran. Nanti kalau pas liburan, udah, ayo tinggalkan HP, murojaah bareng. Kita nyimak. Ya, walaupun mungkin kita tidak punya hafalan, ya kita nyimak. Nak, baca hafalanmu nak, bapak pengen dengar. Bapak nyimak. Ya, 10 juz, waduh, jangan 10 juz juga. Ya, setengah juz saja lah. Nyimak 10 juz gimana? Ya. Nah, itu intinya Al-Qur'anul Karim. Insyaallah keluarga kita ya akan keluarga yang menjadi keluarga yang di dalamnya ada surga insyaallah. Kemudian yang ketiga, menanamkan cinta, sabar ya, dan akhlak yang mulia. Ya. Jadi menanamkan akhlak yang mulia kepada kita dan keluarga kita. Ya. Jadi harus punya akhlak, punya etika. Ya, jadi keluarga yang beradab gitu ya. Karena orang-orang yang beradab, orang-orang yang punya etika itu juga termasuk di antara sifat-sifat penduduk surga. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Lihat. Terkadang kita kepada keluarga kita itu tidak baik. Akhlak kita nampak semuanya. Ya, tapi ini contoh aja. Kita sama teman, kalau teman telepon, oh masya Allah, alhamdulillah, kaif hal, bekhair, ente gimana bekhair, alhamdulillah, masya Allah, aneh kangen aneh dah, ketemu lama sama antum, masya Allah. Coba istri yang telepon, apa, telepon, subhanallah. Nah, ini yang ketawa ini pengalaman, ya. Ibu-ibu juga begitu, suaminya telepon, kalau coba sahabatnya yang sama akhwat, gimana ukhti, kabarnya sehat. Kalau suaminya telepon, apa sih Bik? Telepon aja, gangguin orang. Nah gitu, subhanallah. Lihat, ya. Nah ini bagaimana kita akan menghadirkan surga di rumah ini. Ya kalau kita tidak punya akhlak sama keluarga kita, yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia kita adalah keluarga kita, sebelum orang lain. Ya. Dan orang yang paling tahu aib pasangannya adalah keluarga itu sendiri. Ya, makanya ayo kita teladani Rasulullah SAW. Beliau bukan baik di luar, tapi juga baik di dalam. Ya, kalau orang sudah baik di dalam, insya Allah di luar juga baik. Ya, makanya yang paling tahu karakter suami itu siapa? Istri. Ya. Apa ini? Oh pertanyaan. Oh ya nanti, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kemudian yang keempat sebelum terakhir, ya insyaallah. Jadi kita bangun rumah tangga kita, landasannya adalah takwa. Kalau kita pengen menghadirkan surga di rumah kita, rumah tangga kita harus landasannya adalah takwa, adalah agama. Ya, kalau ada sebuah keluarga tapi tidak mau diatur agama, berarti dia tidak akan bisa menghadirkan surga di rumahnya. Berarti harus landasannya takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, agama Allah yang menjadi pijakan. Ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran, kembalinya kepada urusan agama. Gimana agama memandang permasalahan ini? Karena di dalam rumah tangga pasti ada yang namanya pertengkaran, pasti yang ada namanya perselisihan, itu pasti. Jangan kemudian mengharapkan berumah tangga
berkeluarga tapi tanpa perselisihan sama sekali, mustahil. Rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangganya Rasulullah SAW. Pernah terjadi piring pecah, Pak, karena cemburu. Ya, makanya sering saya katakan, makanya mumpung belum piring bapak ibu pecah, pakai piring plastik. Nah, itu caranya. Ya, karena pasti, ya, cuma hanya saja orang-orang yang bertakwa dia akan mudah memaafkan, dia akan mudah melupakan. Sudahlah, yang sudah berlalu berlalu. Ya, terutama ibu-ibu, jangan suka ngungkit-ngungkit. Ya, kalau ibu-ibu itu kan ingatannya kalau urusan kesalahan suami paling betul-betul kuat hafalannya. Ya, nah, itu kamu tuh dulu 5 tahun yang lalu kamu pernah kayak gini. Subhanallah, 5 tahun, Pak, diingat. Ya, nah itu ibu-ibu. Ya, adapun kebaikannya, masya Allah, ya, nggak pernah diingat. Padahal yang kasih nafkah udah rumah tangga 30 tahun ya suami. Ya, ketika suami berbuat salah, seolah-olah tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan makanya inilah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan kebanyakan penduduk api neraka adalah wanita. Kenapa? Karena wanita suka kufur, yaitu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur terhadap nikmat, terhadap pemberian suami. Ya, suami sudah masya Allah berbuat baik, tapi ada kesalahan. Ya, kesalahannya sih sebenarnya bukan kesalahan. Ya, saya kasih contoh. Ya, oh suaminya baik, masih khair. Ya, tiba-tiba suaminya nikah lagi diam-diam. Itu sudah perang, Pak. Perang, udah. Aduh, jangan berani-berani tuh. Ya, bahaya ini. Misalnya, padahal itu bukan kesalahan daripada zina misalnya kan. Ya. Nah, itu biasanya istri tidak memaafkan. Nah, gitu ya. Ceraikan aku. Ya, langsung minta cerai. Dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah kemudian kita tidak ada kebaikan sama sekali. Nanti kemudian kita ceraikan, ya, kita anaknya sudah banyak, minta cerai, ya, susah juga dia akan mendapatkan suami lagi. Ya, kecuali nanti apa? Dinikahi dari istri keberapa? Belum tentu istri pertama. Ya kan? Oleh karenanya kita harus betul-betul mudah memaafkan. Kalau ada rumah tangga perselisihan di antara rumah tangga, ayo ya kita legowo, dibicarakan baik-baik. Ya, kemudian yang bapak-bapak juga jangan mudah main tangan. Ini hati-hati. Ya, apalagi yang sudah ngaji, ayo kita tahan. Jangan mudah memukul. Ya, jangan mudah mencaci. Ya, hati-hati karena orang yang beriman itu tidak melaknat, tidak mencaci maki. Ya, kalau imannya benar, ya, apalagi itu adalah istri kita, harus kita muliakan. Itu yang melahirkan anak-anak kita, ya, yang berjuang dari nol kadang dengan kita. Ya, jangan kemudian disia-siakan, kemudian kita mudah memukul, mudah melaknat dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka yang keempat, kalau kita pengen ada surga, dari rumah tangga kita dibangun di atas takwa, urusan agama. Ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam surga dan mereka pasti berada di atas kenikmatan. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin, nah itu yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalau kita pengen menghadirkan surga di rumah kita adalah menghindari pertengkaran dan ucapan kasar. Nah, ini sudah kita singgung, ya. Karena itu tadi sifat surga adalah apa? Tentram dan damai. Mungkin nggak kalau ada ketentraman dan damai, tapi ada pertengkaran, caci maki, perkataan yang kasar, ya mungkin atau tidak? Ya nggak mungkin bersatu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencela, walal la'an, yang suka melaknat, walal fahish walal badi, yang suka berperilaku keji dan suka berkata-kata kasar. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan itu. Ya, kalau kita pernah melakukan hal yang demikian, ya segera nanti datangi istri, minta maaf. Begitu juga kalau istri
ya, sering mencaci maki suami, terlebih mungkin suaminya mungkin lagi jatuh, mungkin dulu pernah mendapatkan kenikmatan, kemudian ya namanya roda berputar, sekarang mungkin nafkahnya tidak seperti dulu, ya, kemudian dicaci maki, ya, direndahkan kehormatannya dan lain sebagainya, maka segera minta maaf kalau kita pengen ada surga di rumah kita. Barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu kita meroja ayo dari awal apa yang sudah kita sampaikan. Ya, yang kita sampaikan ada berapa pembahasan? 3. Insya Allah kita tidak keluar dari itu. Alhamdulillah sudah selesai. Pembahasan yang pertama apa tadi? Sifat-sifat surga. Kita sebutkan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, damai dan tentram. Kemudian yang kedua, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian tempat istirahat, tempat kembali yang nyaman. Ya, itu diantara sifat dari sekian banyak sifat surga, tapi ini yang paling dominan dan ini manusia sangat senang di situ. Ya, di sifat-sifat itu. Kemudian yang pembahasan kedua apa? Sifat-sifat penduduk surga. Kita ada sebutkan berapa? Ada 7. Kita sebutkan, kita ambilkan dari firman Allah surat apa? Al-Mu'minun 1 sampai 11, ya. Yang pertama, mukmin. Yang kedua, menjaga sholat, khusyuk sholatnya. Sholatnya benar, artinya sholatnya benar gitu ya. Kemudian ya, menjaga diri dari kelalaian. Ya. Kemudian menunaikan zakat, ya, tidak pelit lah istilahnya. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatannya. Yang keenam, amanah, punya sifat amanah. Ya, diamanai apapun, ya, baik itu berupa jabatan, berupa ini dan itu diamanah. Melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang ke-7, sholatnya tepat waktu, ya. Kemudian pembahasan terakhir apa? Kiat-kiat mendapatkan surga, agar surga berada di rumah kita. Yang pertama apa? Sholat harus ditegakkan. Ya, bukan hanya satu orang, seluruh keluarga. Ya. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya. Minimal sehari berapa? Satu surat. Ya. Surat apa? Al-Baqarah. Terus, yang ketiga, akhlak mulia. Ya, di antaranya adalah cinta, ya, sabar dan sebagainya. Terus, ya, keluarga landasannya adalah takwa. Membangun bahtera rumah tangga landasannya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, menghindari pertengkaran dan ucapan kasar. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini sebelum kita tutup, kita ada beberapa pertanyaan ini kita jawab. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa, wallahu taala alam shawab. Assalamualaikum Ustaz, hayakumullah. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang suka mentahdir dan bagaimana kiat untuk ikhwan sunnah agar bersatu. Masya Allah. Yang suka mentahdir, ya jangan mentahdir lagi. Ya, intinya apa? Ya, mentahdir ini urusan berat. Ya, mentahdir ini tugasnya ahli ilmu. Ya, kita tidak anti tahdir, tidak ada. Ya, karena ada beberapa hal yang memang disyariatkan untuk tahdir. Tapi ini kan tahdir itu kan paling ujung. Ya, tapi sekarang kita baru belajar, ini kita jadikan yang paling depan. Nah, ini kan musibah. Ya, sehingga apa? Akhirnya terpecah belahlah barisan kaum muslimin, terlebih lagi sesama ahlus sunnah. Ya. Padahal sesama ahlus sunnah di suatu tempat itu kadang cuma 100 orang. Suatu tempat ya. Itu sudah terpecah menjadi 4. Berarti berapa itu? Berapa orang? Subhanallah. Sesama pengajian ini nggak nyapa dengan pengajian di sana, nggak nyapa dengan ini. Alhamdulillah. Masa seperti itu? Tahdir yang hak. Ya, oleh karenanya, ayo kita lebih banyak belajar, ya, lebih banyak untuk mengoreksi diri kita, ya. Dan urusan-urusan seperti itu urusan serahkan kepada ahli ilmu. Lalu kemudian bagaimana kiat agar bersatu? Ya, memang bersatu ini urusan yang berat, ya, tapi memang disyariatkan di dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, dan ini adalah makanya saya pernah punya kajian
bisa dilihat di YouTube. Ciri ahlus sunnah adalah bersatu dan ciri ahlil bid'ah adalah berpecah belah. Ya, nah, itu nanti bisa dicek di YouTube ya, insya Allah ada. Nah, nanti akan mendapatkan jawabannya. Karena hukum asalnya kita harus bersatu, ya, kecuali jika tidak bisa. Ustaz, saya izin bertanya. Saya memiliki anak usia 4 bulan. Istri saya sering menegakkan sholat ketika anak sudah tidur. Atau saya pulang sholat di masjid. Apakah yang istri saya lakukan diperbolehkan? Atau bisakah anak kami di tempatnya walaupun dalam keadaan menangis dan istri melaksanakan sholat? Kalau menunggu anak tidur, jadinya istri saya terlambat menegakkan sholatnya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Semoga tumbuh menjadi anak yang saleh salihah ya. Jadi usahakan tetap sholat tepat waktu ya. Kalaupun anak menangis digendong ya, boleh atau tidak? Boleh. Apa salahnya? Ya. Yang pernah menggendong sholat siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika cucunya waktu itu, ya siapa? Umamah. Ya, jadi diperbolehkan. Ya, usahakan sholat tepat waktu, dan itu juga menjadi pelajaran bagi anak nanti. Ya, itu akan membekas. Ya, mungkin sekarang kita menganggap anak kita tidak paham, Ustaz, masih 4 bulan. Jangan kira. Ya, menurut penelitian, anak sudah mulai memahami, walaupun pemahamannya kan mungkin tidak seperti orang dewasa, tapi mereka mengerti itu sejak di kandungan. Makanya kita tetap, walaupun misalnya masih di kandungan, kita tetap mereka bacakan Al-Quran, ya, kita bacakan doa-doa, itu sangat berpengaruh, ya, pada anak kita, ya, di usia pertumbuhan mereka. Apalagi anak yang sudah lahir, sudah 4 bulan lagi, dan itu sangat dahsyat pengaruhnya. Ya, jadi tidak mengapa kalau bisa ditenangkan, atau juga bisa dikasih main-mainan sambil kemudian kita sholat. Ya, intinya ditenangkan, ataupun kalau misalnya susah, tidak bisa menenangkan, boleh ya sholat sambil menggendong anaknya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak harus nunggu anak tidur, ya, karena tidur anak kadang tidak nentu. Ya, kalau sampai waktu sholat habis gimana? Ya, barakallahu fiik. Terus pertanyaan terakhir, apakah kita boleh marah? Boleh marah-marah jika anak yang balik susah dibangunin untuk sholat? Ya, marahnya bagaimana dulu? Ya, marah karena Allah. Niatkan marah karena Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap ya cara banguninnya dengan lemah lembut, kasih sayang. Ya, bukan kebanyakan kita marahi anak itu karena kita balas dendam. Jangan. Ya. Misalnya anak kita itu nakal. Kita nyubitnya itu gimana? Gitu ya. Orang kalau untuk pendidikan enggak begitu. Hanya sekedarnya. Ya, bukan pelampiasan. Terkadang kita, anak itu menjadi pelampiasan kita. Kita ada masalah di luar, kita ada masalah sama istri kita, yang menjadi pelampiasan anak. Yang menjadi korban adalah anak. Maka dan ini juga merupakan pendidikan bagi anak, ya. Jadi marahnya diatur, ya. Marahnya seperti apa dulu, ya. Kalau marah karena Allah, tapi bukan marah itu bukan identik dengan harus teriak-teriak, memukul dan lain sebagainya, bukan. Ya. Oleh karenanya dibangunkan dengan lemah lembut, terus jangan bosan. Ya. Dengan diperciki air misalnya, dengan cara-cara yang elegan, ya. Insya Allah semoga itu menjadi pahala bagi kita karena kita sudah berusaha untuk mendidik anak-anak kita untuk sholat, ya, dan menjadikan rumah tangga kita yang ada surga di dalamnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum saya tutup, saya bawa hadiah. Saya mau bertanya ini. Siapa yang bisa menyebutkan
isi kajian dari awal sampai akhir dapat hadiah. Ayo. Poin-poinnya saja, poin-poinnya. Ayo. 5 real ya. Insyaallah. Nanti habis hadiah bulan depan umroh. Nah, kan. Betul. Agak keras ya. Temanya adakah surga di rumahmu, yang dibahas 3 poin besar. Pertama, sifat-sifat surga. Di sifat-sifat surga ada 3 poin yang dibahas. Pertama, sifat-sifat surga yang pertama, damai dan tentram. Yang kedua, penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, tempat istirahat yang nyaman. Yang kedua, poin besarnya sifat penduduk surga. Di antaranya ada 7 yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 11, ayat 1 sampai 11. Yang pertama, mukmin. 2, menjaga sholat yang khusyuk. 3, tidak dalam kelalaian. Yang keempat, tidak pelit. Yang kelima, menjaga kehormatan. 6, amanah. Dan yang ketujuh, menjaga sholat tepat waktu. Dan poin yang ketiga, giat agar rumah ada surga. Yang pertama, senantiasa ditegakkan sholat. Yang kedua, dibacakan Al-Quran, khusus Al-Baqarah. Siap. Yang tiga, menanamkan cinta, sabar dan akhlak mulia. 4, rumah tangga berlandaskan takwa, keagamaan. Yang kelima, menghindari pertengkaran dan ucapan kasar. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, silakan. 5 real ya. Barakallahu fikum. Tapi nggak bisa buat beli itu di depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan sudah bersabar duduk di majelis ilmu. Semoga Allah berikan kita bisa bertemu ya kembali, kalau tidak di dunia, semoga kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan pada DKM, pada para asatidzah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.